Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai psikologi forensik. Nah, psikologi forensik sendiri adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Psikologi forensik sangat terkait dengan sistem hukum di suatu negara. Bidang kerjanya dapat di kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lembaga permasyarakatan yang disesuaikan dengan prosedur proses peradilan pidana di negara tersebut. Jika di Indonesia sendiri, sesuai dengan hukum acara pidana, psikologi forensik dapat berperan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas, dan bapas. Di Indonesia, peran psikologi forensik di kepolisian, BNN, KPK, maupun Kemenkyu, di mana membantu proses penyelidikan tersangka dan korban, penyidikan tersangka, mediasi, pendampingan, dan advokasi, atau melakukan pemeriksaan dan atau dukungan psikologis pada saksi. Peran psikologi forensik dalam penyelidikan yakni terkait dengan pelaku, psikolog forensik berperan dalam melakukan criminal profiling. Dan terkait dengan korban, psikolog forensik berperan dalam melakukan otopsi psikologi pada korban meninggal, di mana psikolog memberikan gambaran tentang profil kepribadian dan permasalahan yang dihadapi oleh sang korban. Dalam penyidikan, psikologi forensik berperan dalam yang pertama, proses interogasi dan memberikan pendampingan psikologi dalam proses pengambilan kesaksian. Yang kedua, melakukan advokasi kepada petugas. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan psikologis yang bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa, melakukan asesmen kondisi berisiko dari tersangka, asesmen kompetensi mental tersangka, mendeteksi kondisi sobriety atau sedang dalam pengaruh obat-obatan atau tidak, serta melihat motif dari tersangka. Teman-teman juga pasti bertanya-tanya nih, bagaimana cara menjadi psikolog forensik? Nah, untuk menjadi psikolog forensik, ada beberapa tahap yang harus teman-teman lalui. Yang pertama, yakni teman-teman harus menjadi sarjana psikologi. Yang kedua, teman-teman harus mengambil magister psikologi dengan peminatan psikologi forensik. Yang ketiga, teman-teman perlu mempunyai gelar sarjana hukum, namun hal itu tidaklah wajib nih teman-teman. Serta yang terakhir, teman-teman perlu mengambil profesi psikolog. Namun teman-teman juga dapat mengambil S3 sebagai doktor psikologi. Hal lainnya yang berkaitan dengan psikologi forensik yakni penelitian-penelitian dalam psikologi forensik. Yang pertama, penelitian-penelitian dalam psikologi forensik haruslah psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik dan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, wewenang, serta hak mereka. Salah satu contoh penelitian psikologi forensik di Indonesia yakni profiling pada pelaku anak dan redivis anak di Lapas Blitar. Penelitian ini dilakukan oleh Probowati, Hartanti, Sugoto, dan Raharju pada tahun 2013. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, teman-teman. Stay healthy and stay safe, teman-teman.